You agency. Be you. Saya kok bisa ya udah ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Thank you teman-teman. Oke, thank you. Oke, maskernya tak lepas ya. Pertama-tama thank you untuk You Agency udah mau mengundang saya di sini. Saya bukan siapa-siapa, saya juga masih baru gitu ya, baru comeback. Thank you Jerni, thank you Ko Cuncun, thank you Bro Dani, Sis Binga juga yang nggak mau dipanggil Sis ya. Oke, teman-teman di sini pertama kali saya mau ngomong dulu. Oh ya, say hi juga bagi yang online ya di rumah ya. Yuk monggo datang rame-rame ke agensi ya, supaya lebih dapat vibes-nya gitu ya, lebih dapat feels-nya ya. Teman-teman, kalau orang Surabaya bilang tuh tak kenal maka tak sayang gitu ya. Di sini ada yang kenal saya? Saya. Yang angkat tangan itu berarti tadi kan kelihatan ya sekolahnya di mana gitu ya, alumni ya, bukan alma mater ya, alumni. Saya sudah kalau sama Bro Dani ini hampir setiap bulan kalau pergi jalan-jalan malah bareng gitu ya, beberapa hari bareng gitu sama Bro Dani. Saya next dulu. Oke, pertama kali saya mau kenalin diri saya dulu. Saya lahir dari keluarga berkecukupan. Teman-teman tadi kan kelihatan ya, setiap tahun saya jalan-jalan, pergi, mulai dari kecil, sampai di satu momen teman-teman, satu momen itu 2 kali dalam fase kehidupan saya itu mengalami drop. Jadi yang pertama, ketika saya, mungkin itu sekitar tahun 97-98 gitu ya, pada saat usaha orang tua mulai ada sedikit gonjangan, bukan karena usahanya, tapi karena ada faktor X lain yang saya nggak bisa cerita gitu ya, itu saya turun secara ekonomi. Jadi habis pergi jalan-jalan kemana luar negeri dan lain sebagainya, turun. Nggak bisa pergi jalan-jalan, teman-teman. Kemudian background orang tua saya adalah pengusaha. Orang tua saya sebelum tahun 97 punya toko spray di salah satu mall di Surabaya, Mall Tua, Pasar Atom. Kalau teman-teman tahu, pasti tahu lah ya. Orang Surabaya nggak tahu Pasar Atom, bukan orang Surabaya berarti ya. Di tahun 97-98, orang tua saya pindah ke Denpasar, buka toko spare part, Aneka Filter namanya. Kalau teman-teman tahu, di sini juga ada, tapi itu punya saudara saya. Saya 2 bersaudara, saya punya Cece. Waktu di sini fotonya masih imut-imut gitu ya. Sekarang amit-amit. Enggak ya teman-teman ya, masih imut-imut ya. Kemudian saya ditinggal papa di usia 20 tahun. 20 tahun itu berarti kurang lebih waktu itu saya masih kuliah, teman-teman. Berat rasanya ditinggal orang tua di usia itu. Kenapa sih? Usia itu adalah usia di mana kita itu memasuki dunia pekerjaan. Which is kita itu nggak bisa nanya ke siapa-siapa, teman-teman. Mau nanya kemana? Saya ini harus ngapain? Saya harus apa yang tak lakuin? Itu kayak saya nggak punya nih siapa-siapa. Tapi di momen itu, di momen inilah saya juga bertemu dengan leader saya, tapi ceritanya agak nanti gitu ya. Salah satu alasan saya kenapa saya kok join di industri insurance di Pro, itu adalah papa saya. Jadi dari pengalaman teman-teman. Papa saya waktu tahun 2006, itu saya SMA kelas 2, itu didiagnosa cancer. Cancernya cukup jarang, yaitu cancer ginjal. Kalau dokter bilang, cancer ginjal itu 1 dari 10 jenis cancer yang ada. Dan 3,5 tahun bertahan, kemudian papa saya meninggal. Di setengah tahun terakhir, papa saya itu lumpuh, teman-teman. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pernah merasakan momen di mana saya itu harus ketemu dengan klien dari perusahaan papa saya, dari toko papa saya gitu ya. Itu kan bukan klien-klien kecil. Kita supply itu ada beberapa kayak ke PLN, kemudian ke Bluebird, itu kita support untuk filternya mereka gitu. Kita supply ke sana. Saya itu kayak nggak dianggap, teman-teman. Mungkin. Kalau saya pikir itu, waktu itu saya masih kecil. Saya masih kuliah gitu ya, masih unyu-unyu waktu ketemu di sana. Itu saya bisa nunggu 1,5 jam loh, teman-teman. Nggak diapa-apain, cuma disuruh, silakan tunggu Pak, 1,5 jam saya nunggu di sana. Dan saya nggak dikasih minum, nggak ditawarin apa-apa. Setelah saya ketemu dengan mereka gitu ya, itu saya ngobrol. Saya merasa respon mereka kok kurang welcome ya dengan saya. Mungkin karena saya masih kecil, mungkin mereka merasa gini, ngapain sih gue berbisnis sama anak-anak gitu ya. Itu yang membuat saya cukup down mental saya, teman-teman. Di sana tapi nggak ada yang ngajarin saya. Gimana? Papa saya lumpuh, papa saya terbaring di kasur, teman-teman. Dan bisa ngomong, masih seger, masih cuman nggak bisa jalan aja gitu sih. Nah itu yang membuat saya akhirnya harus
bangkit dan saya berpikir gini, jangan sampai nih orang-orang di luar sana punya kejadian yang sama dengan saya. Kenapa kok gitu? Papa saya nggak punya asuransi kesehatan. Papa saya nggak punya penyakit kritis kesehatan aja nggak punya. Boro-boro penyakit kritis teman-teman. Cuman punya jiwa, itu pun nggak besar. Biasa ya, kalau orang zaman dulu itu pengetahuan akan insurance itu kan masih cumpon gitu ya, masih apa ya, masih dangkal banget. Jadi nggak maulah yang begitu-begitu. Karena papa saya sakit, itu nggak sedikit loh teman-teman. Mengeluarkan biaya di tahun 2006 itu kurang lebih untuk pengobatannya doang 600 juta teman-teman. Apa yang sudah dikumpulin bertahun-tahun bekerja, hilang habis lenyap. Cuma dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan teman-teman. Papa saya di Singapura 1 bulan, waktu itu disaranin ke salah satu dokter di Singapura yang terkenal untuk menangani kanker, tapi juga terkenal mahal dokternya. Jadi yang pasti, nah itu, Jerni tahu ya langsung ya dokternya, sebenarnya Ang Beng Diam itu terkenal bagus, tapi terkenal mahal juga. Sudah kalau ke sana, kalau misalnya kita sakit kanker, apa sih yang kita harapin teman-teman? 1, sembuh. Padahal kalau secara akal, kira-kira bisa nggak sih? Sorry to say ya, kita itu kebanyakan memperpanjang umur kalau kita mau mempertahankan orang yang sakit kanker gitu ya. Saya mengalami hal itu sungguh sangat apa ya, mau nangis. Saya itu punya keinginan, saya itu kuliah bareng sama cici saya di Malaysia. Cici saya kuliah di Malaysia. Jadi waktu itu papa saya ngomong gini, nanti kamu lanjut ya ikut cici ya ke Malaysia. Oke, happy kan ya teman-teman ya. Tapi setelah papa saya sakit, impian dan cita-cita itu kira-kira tercapai nggak teman-teman? Enggak mungkin teman-teman. Karena pikirannya kita cuma satu, papa saya harus sembuh. Caranya supaya papa saya sembuh, ya udah saya yang mengorbankan diri. Saya yang nggak bisa kuliah di luar negeri. Tapi di samping itu saya juga bersyukur saya nggak kuliah di luar negeri. Karena pada saat papa saya meninggal, saya kuliah. Kalau saya waktu itu mungkin kuliah di Malaysia, saya harus putus kuliah teman-teman. Karena kan saya harus menggantikan papa saya gitu ya. Tapi karena saya kuliahnya di Indonesia, di UC, jadi saya bisa melanjutkan usaha orang tua. Nah, itu salah satu yang menjadi misi saya. Saya nggak mau orang di luar sana itu nggak punya proteksi, khususnya terutama untuk sakit kritis, apalagi kesehatan itu udah wajib lah pokoknya harus punya gitu ya. We cannot choose where we come from, but we can choose where we go from there. Kita lahir di mana? Kita nggak tahu teman-teman. Kita ada sekarang dengan latar belakang apapun itu. Entah secara keluarga, ekonomi kita bagaimana, apakah kita dari keluarga yang broken home, dan lain sebagainya, kita nggak bisa milih teman-teman. Tapi yang kita bisa pilih adalah ke depan, kita mau kemana. Kita mau menjadi apa, kita mau dikenal orang sebagai siapa. Itu yang kita bisa tentukan. Ini yang saya pegang, jadi meskipun papa saya sudah meninggal, saya tetap mau jaga nama baik keluarga saya. Karena apa? Orang pasti kenalnya, apalagi sekarang tuh orang banyak ngomong kalau sama saya gini, kamu mirip kayak papamu, itu kayak semakin menjadi beban gitu ya. Ini kok disama-samain sama papa saya. Papamu tuh orangnya baik loh. Waduh, kalau saya jadi orang jahat kan ya mempermalukan nama keluarga gitu ya teman-teman ya. Jadi saya harus terus untuk menjadi seseorang yang bisa dilihat ke depan. Kayak gitu. Formal education nggak terlalu saya bahas, tapi saya cuma mau ngomong gini, dari kecil saya sudah dididik untuk punya mental pemenang. Itu yang menjadikan saya sekarang juga harus menang terus. Kok bisa? Saya selama SD dari kelas 1 sampai kelas 6 nggak pernah nggak juara 1, selalu juara 1. Sampai di lulusnya juara 2 dan saya dapat beasiswa masuk di SMP cuman bayar 25%. Sebagai seorang anak SD teman-teman, waktu itu happy pakai banget. Saya masih ingat dengan sangat sampai sekarang, saya bisa beli TV dari hasil beasiswa yang dikembalikan ke kita itu kan ya. Kita kan udah bayar 100%, jadi kan 75% dikembalikan, itu saya bisa beli TV teman-teman. Wah bangga, anak SMP kelas 1 bisa beli TV sendiri, ditaruh di kamarnya sendiri gitu teman-teman. Dan kemudian di SMP dan SMA, saya nggak pernah nggak untuk terlibat di dalam keorganisasian. Mungkin yang tadi seangkatan sama saya gitu ya, kenal sama saya dari SMP SMA, saya selalu OSIS, selalu jadi wakil OSIS, tapi nggak pernah jadi ketua karena ketuanya teman saya sendiri gitu ya, jadi selalu jadi wakil. Kalau misalnya dari SMP naik ke SMA, lu laki gitu kira-kira anak-anak yang di bawah saya itu. Terus di UC saya juga terlibat aktif di dalam HIMA, dalam keorganisasian.
Next. Nah, ini yang pasti ditunggu-tunggu. Kenapa sih lu kok mau join di Prudential? Bener atau enggak? Kalau enggak, saya tak duduk aja. Pertama kali saya mengenal Prudential itu waktu saya SMA kelas 2, teman-teman. Tahun 2006. Wih, kok cik lama nih kamu, Bet? Yes. Jadi waktu SMA kelas 2, umur saya berarti 16 atau 17 gitu ya waktu itu ya. Harusnya 17, saya lupa-lupa inget. Jujur yang 2006 ini saya lupa-lupa inget. Saya diajak salah satu leader di Prudential, kantor terbesar sebelum MRT ada di Surabaya gitu ya. Tahu lah ya siapa gitu kan ya. Tapi waktu diajak teman-teman, saya itu ikut training di BRI Tower 3 hari teman-teman. Pagi sore. Bayangin anak kelas 2 SMA duduk di BRI Tower pagi sampai sore. Ini ngomong apa? Waktu itu Pak Farid kayaknya yang bawain. Ini ngomong apa? Jadi dia lama banget ya. Sampai sekarang dia masih ada gitu ya. Pagi sore. Saya ikut. Tapi setelah hari ketiga selesai, saya ini pulang ngomong sama mama saya. Mama, oh bos sih, aku ini kok suruh ikut kayak begini-begini. Saya ini nggak suka, saya itu bilang kayak gitu. Ya udah, karena saya marah-marah, ya orang tua juga nggak maksa ya. Ya udah, kalau kamu nggak suka, bye. Saya nggak sempat AAJI teman-teman. Jadi saya cuma ikut training, selesai. Saya nggak tahu kode agent keluar atau nggak, saya nggak paham. Tapi yang pasti saya cabut 2006. Kok bisa, Bet, kamu 2006 itu ketemu sama agent Prudential? Pertanyaan di sana. Tadi kan saya bilang 2006 papa saya diagnosa kanker. Setelah papa saya diagnosa kanker, akhirnya mama saya baru sadar, oh asuransi itu penting. Di sanalah mama saya dan JJ saya ambil kesehatan. Nggak besar sih, pokoknya asal punya gitu ya. Kalau tadi premi 500 ribuan sebulan, pada saat itu saya ngambil premi 500 ribuan untuk 3 orang, mama saya dan JJ saya. Kayak gitu. Makanya saya kenal Prudential. Terus di Agustus tahun 2010 saya kuliah semester 5, saya ketemu dengan leader saya yang sekarang, yaitu Coach Steven. Di sini pasti tahu ya, Coach Steven Stanley ya. Ketemunya gimana? Kamu ini apanya Coach Steven? Pertanyaannya kayak gitu. Saya nggak kenal sama Coach Steven, teman-teman. Jadi di sini, di bisnis ini kita nggak perlu kenal dulu. Yang penting kita tuh mau kenalan, intinya di sana. Coach Steven ini adalah guru les dari koko ipar saya. Jadi suaminya cici saya. Guru les, matematika, fisika, kimia. Backgroundnya Coach Steven kan guru les dulunya. Dia membantu klaim dari mama saya. Jadi saya bersyukur sama Tuhan di tahun 2006, mama saya ambil polis di Prudential. Di tahun 2010 ketika papa saya meninggal, after papa saya meninggal, mama saya juga didiagnosa sakit, cuman bukan sakit kritis dan akhirnya harus operasi. Dan yang ngurus ini dibantu sama Coach Steven. Jadi nggak ada mau merekrut atau apa, nggak ada, cuma dibantu aja karena CC saya ambil polisnya di Coach Steven kayak gitu. Jadi ada tak kenalan agent Prudential gitu ya. Terus akhirnya sama Coach Steven dibantu sampai cair. Setelah itu Coach Steven kan datang ke rumah tuh. Biasa tanya, kamu ngapain? Oh kuliah kok. Oh semester berapa? Semester 5. Mintalah nomor telepon. Saya nggak ada pikiran apa-apa teman-teman ya. Udah dibantu, diminta nomor telepon, masa buat apa kok? Nggak mau kan, nggak mungkin ya. Saya kasih. Setelah dikasih, selang beberapa waktu kemudian saya ditelepon, diajak ketemuan. Ayo ketemu dong sama Koko. Dan waktu itu saya direkrut. Jadi kode agent saya, kode agent tua ya teman-teman ya. Kode agent saya masih kode agent tahun 2010, masih 00304 gitu ya. Kalau misalnya lihat ini kok tua amat kode agentnya ya. Kode agent saya dari tahun 2010 soalnya teman-teman. Sampai sekarang masih bertahan, kok bisa, Bet? Waktu tahun 2012 saya memutuskan untuk saya nggak lanjutin pro, itu saya masih ada submitan 1 tahun 1 case masih ada. Dari mana? Saya nggak cari, tapi dari temen yang mau, ya udah, dari keluarga yang mau, ya udah. Anaknya Cici lahir ya dibuatin, saya yang buatin. Intinya cuma satu, bukan mau komisinya, supaya manfaatnya nggak salah. Itu aja sih. Pokoknya saya buatin. Kenapa kok saya buatin sendiri? Supaya nggak gaduh-gaduh gitulah isinya teman-teman. Saya aktif di Prudential Januari 2011, jadi Agustus sampai Desember saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma diajak ketemuan, cuman saya nggak rekrut, saya nggak prospek, saya nggak ngapa-ngapain. Di Januari 2011 saya mulai rekrut dan saya closing juga. Pada saat momen ini teman-teman, nama saya itu cukup tersohor di kantor MRT. Waktu itu MRT masih belum di Genteng ya, masih di Darmo, bagi yang tahu, masih di Darmo. Waktu di Darmo itu agent-agent yang udah lama-lama itu ngomong sama saya gini, kok hebat kamu, anak muda bisa rekrutannya kenceng pakai banget.
Jujur teman-teman, anak kuliah, siapa sih yang nggak mau duit? Waktu kuliah, yang di sini waktu kuliah, yang nggak mau duit angkat tangan. Loh, pasti nggak ada. Semuanya pasti mau duit kan teman-teman. Jadi waktu rekrutmen pada saat saya kuliah, sangat gampang. Diajak ngopi, ayo ke Excelso, Starbucks waktu ada, ayo ke Starbucks, tak bayari. Wes gampang loh teman-teman, cuman bayari minum kopi. Saya nggak bayari yang lain-lain. Wes duduk denger no. Pasti rekrut jalan. Pasti terekrut semua, nggak mungkin nggak. Orang nggak ada modal apa-apa, cuman tinggal ngasihin KTP, tanda tangan. Waktu itu berlembar-lembar ya. Kalau sekarang gampang, cuman Proofforce masuk di rekrutmen tanda tangan. Kalau dulu tebel banget teman-teman, di tanda tangan semua halaman kayak gitu. Nah, akhirnya di tahun 2012 Januari saya bisa promosi unit manager, Pak Renaldi ya itu ya yang ngasih ya. Dan saya juga mempromosikan satu unit manager, jadi bersamaan dengan saya. Ini saya, Coach Steven, dan ini unit manager saya, Richard. Kenal ya sama Richard ya. Oke, dia sekarang lagi tak ajak balik lagi gitu teman-teman ya. Jadi ayo kita kembali lagi, ada yang kenal ternyata di sini ya sama Richard. Oke. Setelah tahun 2012 tadi saya memutuskan untuk keluar dari, bukan keluar sih ya, vakum lah ya, vakum dari Prudential. Saya nggak ngasihin Prudential. Kenapa? Nah ini teman-teman, saya mau jelasin. Saya itu pada saat papa saya sakit di tahun 2006, pengeluaran kan banyak ya teman-teman ya. Kondisi CC saya lagi kuliah di Malaysia, ekonomi pasti goyang. Ada saudara yang support secara dana. Otomatis setelah saya lulus dari kuliah, di tahun 2012 itu saya lulus kuliah teman-teman. Ketika saudara itu minta sama saya gitu, Bet, tolong bantu saya. Kira-kira sungkan nggak teman-teman? Sungkan. Dulu dibantu pada saat papa saya sakit. Mosok sekarang saya diminta bantuan, saya bilang, nggak mau gitu. Nggak bisa. Saya otomatis balas budi. Saya balas budi, saya masuk di sana, saya kerja. Memang kerjanya di perusahaan saudara. Tapi saya tetap menerapkan mentalnya bukan karyawan, mentalnya intrapreneur. Ini kok bisa gini? Soalnya saya juga ngajar di UC. Kalau mental karyawan itu nggak enak gitu teman-teman. Intrapreneur itu kan kita tetap memikirkan untuk gedein toko gitu ya. Tapi gajinya tetap gaji karyawan teman-teman. Bukan karena apa? Nggak apa-apa. Namanya mental itu biasanya identik mental karyawan gitu. Nah, saya di sana dituntut untuk gimana cara gedein perusahaannya. Mau nggak mau, ya harus dilakuin. Orang karyawan, meskipun saudara sendiri kan saya tetap karyawan statusnya, bukan pemilik dari toko tersebut kan. Saya kerja berapa lama? 2012 sampai 2017. Sorry, di sini masih ada yang part time? Wah, luar biasa. You agency udah full time semua ya ini ya berarti ya. Yang part time boleh angkat tangan? Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Saya nanti cerita, nanti kan yang online ada yang part time? Wes. Partainya travel broker, luar biasa ya. Saya cuma mau ngomong gini teman-teman. Saya cuma mau ngomong satu hal sih mengenai karyawan. Pada saat saya masih menjadi seorang karyawan, teman-teman, saya itu pernah 2016 saya menikah dengan mantan pacar saya, ya istri saya sekarang gitu ya. Cie. Nah, saya menikah 2016. Pada saat saya mau menikah, saya itu izin teman-teman sama owner. Saya izin ya, 1 bulan saya cuti. Wah kaget ya, namanya bos, karyawan minta izin 1 bulan, kira-kira ini karyawan gendeng apa? Ya karena saudara saya berani ngomong, kalau bos beneran cuti maksimal berapa sih setahun? 12 hari. Belum kepotong kalau ada libur cuti bersama ya. Kalau ada cuti bersama 12 hari dipotong-potong, sisa memang 7 hari. Teman-teman, kita bisa ngajuin cuti kan. Ini saya minta cuti 1 bulan. Gak dikasih teman-teman. Meskipun saudara sendiri loh ya, keponakan sendiri saya nggak dikasih. Buat apa kamu cuti 1 bulan? Saya ngomong, idealis teman-teman. 2 minggu sebelum merit, mau persiapan merit. Biasa, persiapan merit itu banyak. Aku bilang kayak gitu ya. Kenapa? Mulai dari meeting IO, nanti
apa dan lain sebagainya. Kan kita kan nggak gitu, yang cewek mani pedi, kalau saya kan nggak, teman-teman. Nah, 2 minggu krimbang. Nah, 2 minggu setelahnya saya bilang saya mau pergi honeymoon. Jadi totalnya 1 bulan. Nggak dikasih, teman-teman. Saya ngomong lagi, kok nggak dikasih, kenapa? Lu ngapain segitu lama? Wes gini. Nawar, teman-teman. Aku nggak usah digaji. 1 bulan gajiku potongan. Maksudnya potong tuh benar-benar nggak digaji 1 bulan. Loh, kan enak tau, teman-teman. Karyawan nggak masuk 1 bulan, terus nggak usah digaji. Bukan tetap gajian aku. Tetap nggak dikasih, teman-teman. Di sini yang masih part-time, yang masih entah karyawan atau kerja sendiri, kira-kira pasti mengalami hal yang sama dengan saya. Kita nggak mungkin akan bisa berlibur sak karepnya kita gitu ya. Sak mau aku mau libur kapan, tapi kita mau minta izin pun juga nggak dikasih. Kalau bosnya nggak mau ngasih, ya udah nggak berangkat kita. Di sanalah yang membuat saya itu gregetan, teman-teman. Saya ngomong sama istri saya, waktu itu masih pacar berarti ya, nggak dikasih, nggak boleh. Dan saya masih ingat juga, pulang dari honeymoon, saya akhirnya dapat izinnya cuman 1,5 minggu mungkin atau 2 minggu gitu, teman-teman. Jadi persis 2 hari sebelum merit sampai saya honeymoon. Saya honeymoon totalnya sekitar 8 hari. Jadi kalau ditambah-tambahkan ya sekitar 12 hari gitu ya, teman-teman ya, 2 minggu ya. 2 minggu. Begitu saya landing, teman-teman, landing di Surabaya. Saya itu ingat siang saya landingnya. Saya langsung ditelepon, teman-teman. Suruh masuk kantor. Wah, aduh, ini mari honeymoon enak-enak 12 hari, 8 hari. Terus habis gitu disuruh masuk kantor. Ya udahlah ya, namanya karyawan. Dipekerjakan untuk berkarya buat mereka. Kita memperbesar impian dari owner. 2016 saya mengajukan untuk resign. Udah ya, saya stop. Anaknya udah datang dari luar negeri, udah selesai sekolah, saya udah ngajarin, terus saya bilang saya berhenti. Nggak dikasih, teman-teman. Sampai di saya bilang gini, udahlah, tak tambahin 1 tahun sampai di akhir Desember tahun 2016. Terus kemudian saya out. Nggak dibahas, nggak dijawab ya, nggak dijawab tidak. Waktu berlalu di bulan Desember 2016, saya ngomong lagi nih di awal Desember. Bos, saya manggilnya uncle gitu ya, saya mau bos, saya bulan ini terakhir. Loh, kenapa? Kamu kerja apa dan lain sebagainya. Intinya tetap ditahan, nggak boleh keluar. Kenapa? Dia bilang, anakku kan belum bisa. Loh, kalau aku disuruh di sana terus sampai anaknya bisa, sampai kapan kan gitu ya, teman-teman ya? Kapan aku mengejar impianku sendiri? Terus aku bilang gini, karena sungkan, balik lagi sungkan dan balas budi, aku bilang, oke, 3 bulan ya, tak mundur lagi 3 bulan. Dan berakhir di bulan Maret 2017, per 1 April 2017, saya resign. Keluar dari era sebagai karyawan, masuk ke entrepreneur. Jadi kelihatan ya, di sandepan saya istri saya pada saat saya kerja ikut uncle saya, istri saya sudah kerja bantuin CC saya. Kita punya online store, ngerjain apa sih? Barang branded. Jadi di sini kan pasti banyak ya yang pakai barang branded ya. Jadi kalau yang pakai barang branded, saya masukin sendiri. Saya first hand dari Europe. Nah, kalau ditanya, loh, saya kok nggak pernah kenal namanya. Tadi kan ada ya, kalian bel ya. Dulunya asalnya Credit Brand. Kok nggak pernah tahu? Karena kita memang bukan mainnya di end user, kita mainnya di reseller. Kebanyakan kalau dari teman-teman saya, kalau saya tanyain, oh kamu beli di mana? Di sini. Ya udah saya diem. Kenapa? Saya tahu yang dia tempat ngambil tuh ngambilnya di saya. Ya udahlah ya, masa kita nggak berbagi profit gitu ya, silahkan gitu ya. Ya udah ngambil di sana, nggak apa-apa kan, tetap aku, sumbernya kan dari aku gitu ya. Nah di sana ada enaknya, ada nggak enaknya. Yes, income-nya 10 kali lipat daripada gaji saya pada saat saya menjadi karyawan. Betul, 10 kali lipat, teman-teman. Pusingnya juga 10 kali lipat masalahnya. Kenapa sih? Menjadi seorang bisnismen dan pengusaha, waktu saya ngerjain barang branded, saya masih ingat, saya lupa tahunnya tahun berapa, yang pasti pengiriman pertama aman, pengiriman kedua, pengiriman keempat, teman-teman, di supplier yang sama ya, 250 juta melayang. Barangnya nggak ada, duit udah ditransfer. Kalau duit nggak ditransfer, barang nggak mungkin dikirim. Duitnya udah ditransfer,
tapi barangnya tidak dikirim. Mau apa? Nomor telepon di kontak nggak bisa. Mau terbang ke sana juga nggak tahu di mana tempatnya. Kan kita selama ini by phone. Gitu kan teman-teman. Saya bukan yang hand carry ya, berangkat ke Europe hand carry bukan. Jadi semuanya pengiriman ya. Nah, terus kemudian ada lagi teman-teman. Pada saat tahun 2017, ya momennya agak tragis memang. Saya habis resign 2016, April 2017, berarti kan saya kan mengerjakan bisnis ini di bulan Juli. Yang main barang import di sini pasti tahu barangnya susah masuk. Satu Indonesia Raya itu susah masuk karena importir semuanya ditahan. Barang saya nggak masuk 3 bulan. Sudah nggak masuk 3 bulan, customernya kan komplain nih. Janjinya kan kalau PO berapa lama? Wah, berarti sering PO. Yang jawab sering PO barang branded itu ya. Janjinya 1 bulan, maksimum 2 bulan. Jadi kalau misalnya 3 bulan, kira-kira customer itu kan pasti komplain tuh ke reseller. Reseller komplainnya ke kita. Mana barangku? Ya kita cuma bisa jawab, sorry, mohon maaf, sing sabar. Gitu ya teman-teman. Yang sabar. Karena barangnya ini ketahan. Nggak bisa masuk. Pada saat itu kita pusing. Kalau kita ngerjain barang import dan kayak begini terus, nggak bisa dong. Kita harus cari kerjaan yang suppliernya lokal. Itu kita mulai putar otak teman-teman. Tapi ada lagi, momen lain lagi teman-teman. Karena di bulan Juli itu susah, kita cari nih, mana yang masih bisa jalan, mana yang barangnya masih bisa masuk. Ketemu satu channel, 15 pengiriman aman, pengiriman ke 16, 17, dan 18, 6 bulan saya baru terima barang. Kok bisa? Saya sudah deg-deg ser gitu teman-teman. Total barangnya yang ada di sana, yang dikiriman 16, 17, 19 itu nilainya 700 juta. Bukan uang kecil ya, bagi saya. Nggak tahu kalau bagi teman-teman itu uang kecil, ya nggak tahu saya. Tapi bagi saya itu bukan uang kecil, uang besar. Di luar 700 juta, kalau barang PO itu bayarnya berapa persen? Nggak ada yang berani jawab. Ketahuan lagi nanti. Kalau barang PO bayarnya berapa persen? 30, 50 gitu ya. Sisanya yang nalangin siapa? Kita sebagai owner. Duitnya harus kuat. Berarti pada saat barang itu nggak masuk, otomatis saya harus balikin nggak? Refund nggak yang 30 atau 50%? Refund. Berarti kehilangan saya 700 juta atau lebih. Plus-plus dong. Bisa 1M 50 juta atau berapa yang nggak tahu. Waktu itu kita nggak ngitung. Yang pasti waktu itu kita pusing bukan main, teman-teman. Itu yang membuat saya gini. Kerjaan ini oke secara income, tapi pusing juga secara otak, gitu ya. Karena tadi barang import susah, saya masuk di lokal brand. Saya buat brand sendiri. Tadi waktu Sandepan diputer ada yang bilang, oh Soul Sister toh yang punya siapa itu? Ada pakai deh. Ada pakai, thank you kalau ada pakai. Jadi yes, kita yang punya Soul Sister, brand ini kita punya sendiri, berasal dari yaitu tadi, karena barang importnya susah masuk, kita buat sendiri. Saya partneran dengan teman saya itu papanya punya pabrik sepatu, jadi makanya kita masuk ke women footwear. Kenapa kok women? Kenapa kok nggak men, Dad? Saya mau tanya, di sini cowok-cowok yang beli sepatu 1 bulan 1 kali, angkat tangan. Wadah, ini berarti cowok fashionable. Iyalah, kalau Adi saya percaya fashionable ya. Yang lain belinya 1 kali. Oh, Dani juga. Oh, enggak salah maksudnya. Nanti tak omongin sama istrinya ya, biar dimarahin dia. Nah, teman-teman, kalau cowok belinya 1 kali sampai jebol, baru beli lagi ya. Sampai apa? Sampai apa kok? Ditegur konco. Sepatumu gitu ya. Nah, baru beli teman-teman. Kalau cewek setiap kali ke mall masuk ke toko sepatu, aku kok nggak punya sepatu ya? Siapa ini? Siapa ini? Kalau CR nih ya. Kalau cewek-cewek yang di sini ketawa-ketawa, saya yakin pasti kayak gitu semua. Karena kita mempelajari teman-teman, cewek-cewek itu sepatunya itu kok bisa sih kok nggak punya sepatu atau sandal teman-teman. Sepatu pestanya sendiri. Ini ada pointernya. Sepatu pesta sendiri, sepatu olahraga sendiri, sepatu nge-gym sendiri, sepatu macam-macam. Ke kantor sendiri lah, ke gereja sendiri, semuanya sih. Ke hoki sendiri. Nah, itu teman-teman. Itu yang membuat akhirnya ini brand Soul Sister ini keluar. Kenapa? Karena cewek-cewek ini suka
belanja. Singkat ceritanya kayak gitu, tapi semuanya ini ada pusingnya teman-teman. Kalau kita di Prudential, kita ya halo. Kalau kita di Prudential, kita mikirin nggak sih produknya ini apa ya? Kira-kira yang mau tak kulak gitu ya? Kita mikirin nggak teman-teman? Enggak loh. Semua udah dipikirin terus sedemikian rupa. Dan enaknya lagi teman-teman, di momen sekarang Prudential udah kasih yang terbaik. Kok bisa? Saya mengalami 10 tahun yang lalu, teman-teman. Saya 10 tahun yang lalu, saya ditolak itu udah kayak makanan sehari-hari. Saya telepon klien, ditutup, itu sudah biasa. Sekarang, sorry, klien mungkin nggak nutup telepon. Klien, terlepas dari klien mau nggak mau, itu urusan belakang. Ya nggak gitu juga sih, masa rezeki ditolak gitu ya, bukan Robert. Cuman terlepas dari closing nggak closing itu urusan belakang teman-teman. Tapi klien tuh sekarang mau mendengarkan apa sih produk yang kita mau kasih tahu ke mereka. Sorry, waktu saya berapa lama ya? Masih ada? Oh sampai jam 9, oh masih panjang, oke. Nanti takutnya nggak nututin, ini masih banyak ini slide-nya ke belakang kayaknya. Ini saya belum cerita yang comeback-nya ya. Nah, terus kemudian tadi sampai di mana ya? Oh, klien mau mendengarkan. Jadi kalau yang sekarang tuh klien masih mau mendengarkan. Kalau yang 10 tahun lalu, klien itu kayak dengar asuransi itu udah antipati teman-teman. Udah bener-bener kayak, oh bos sih ngapain sih Robert ini nawarin aku asuransi kayak gitu ya. Jadi bener nggak teman-teman di bisnis Prudential? Kok lemes? Kok betulnya cuma 2 yang di depan, yang lain gimana, betul atau enggak? Kalian betul, gitu loh teman-teman. Yang semangat. Nah, ini tadi saya cerita kerutan saya teman-teman ya. Jadi 2012 sampai tahun 2021 itu masa-masa kerutan saya. Kerutan itu dalam artian saya nggak di pro. Jadi saya gitu. Banyak yang saya jalani. Kenapa Bet? Kamu kok comeback di Prudential Agustus 2021. Salah satunya Dani sempat ngomong sama saya, Bet, waktu itu dia join di Pro ya, pertama kali ya bro, Dewi ya, waktu di Wi dia ngomong, aku di Pro gitu, gaya teman-teman, aku gaya pakai banget ini. Oh nggak apa-apa, bagus, pengalaman, coba kerja no. Tapi kalau untuk jangka panjang ya embos sih. Biasa ya teman-teman, idealis. Saya masih berpikir bisnis sendiri jauh lebih enak dibandingin dengan Pro. Jadi waktu Dani mau masuk di Pro, saya support. Tapi saya bilang ada embel-embelnya supportnya. Kalau misalnya buat cari-cari pengalaman, ya oke lah, go gitu. Tapi sekarang saya kembali. Kenapa sih kok kamu kembali, Bet? Alasan yang pertama teman-teman, percepatan income yang luar biasa di Prudential yang saya nggak dapat di sebelumnya. Di usaha saya manapun, nanti saya jelaskan lebih detailnya after daripada ini. Saya nggak dapat di bisnis saya yang lama, tapi itu ada di Prudential. Loh, sekarang emang income udah jauh lebih besar daripada usahamu yang sebelumnya. Yo kagak teman-teman, usaha saya yang sebelumnya, saya bukan mau sombong, bunyinya itu pasti sudah M. Kok bisa? Loh barang branded loh, 1 biji itu berapa? Sekali batch masuk, kita tuh bisa masuk puluhan sampai ratusan. Tas, sepatu, zamannya Balenciaga, DNG itu masuknya udah luar biasa banyak teman-teman. Dan kita itu udah kayak, puji Tuhan terima kasih, barangnya itu masuk terus. 2022 saya promosi AAD, mempromosikan 2 AAD. Ini AAD saya, yang satu Binga, temannya Binga ya, Mel, yang satu Haryo. Di 2022 juga, puji Tuhan, saya promosi AD mid-year. Ini dari pertanyaannya, why comeback? Yang pertama, percepatan income. Setiap tahun, Coach Steven itu calling saya, teman-teman. Leader saya luar biasa sabar, luar biasa baik. Tepuk tangan buat leader saya. Saya appreciate untuk Koko yang, siapa sih? Saya di mata Koko itu nggak ada apa-apanya, teman-teman. Jujur ya, teman-teman. Saya ini mau ngomset berapa sih buat Coach Steven? Kalau kita ngomong ya, saya ini mau ngomset berapa buat Coach Steven? Nggak ada artinya buat dia. Tapi saya itu ditelepon setiap tahun, teman-teman. Kesabarannya dia, ya apa Bet kabar? Nggak ada nanyain, ayo join Prudential, nggak ada. Cuma ditanyain, ya apa kabar? Baik-baik kok, ayo ketemuan. Enggak kok loh. Ya toh? Ini buandel banget. Baik-baik kok, ayo ketemuan, enggak kok gitu.
Jadi saya selalu ngasihin alasan ke Coach Steven every year. Saya diajak ketemuan tuh pasti nggak bisa. 2012 sampai tahun 2020 pandemi sudah ada teman-teman. Saya masih ditelepon di bulan Maret. Gimana Bet kerjaan? Aman kok. Waktu itu masih belum kerasa lah ya, masih aman-aman aja. Aman kok. Diajak ketemuan nggak mau lagi. Alasannya 1001 macam. Oh ya waktu itu istri lagi hamil ya. Lini lagi hamil, jadi aku nggak berani keluar-keluar. Pokoknya ada aja lah intinya. Sampai akhirnya di bulan Mei tahun 2021, Coach Steven cuma bilang satu hal, Koko lagi di barat. Kan dia kantor kan kita tetanggaan ya teman-teman ya. Dia lagi di barat, dia bilang, ayo kita ngafe ngobrol. Koko nggak bahas tentang asuransi, datang aja, pokoknya ya wis lah, hitung-hitung kamu tak bayari ngopi. Ya wis lah ya, cuman gitu tok, sungkan masuk bertahun-tahun diajak ketemuan, gak mau terus. Duduk, ditanya lah, ya apa kabar? Baik kok. Ya apa kerjaan? Aman. Aman nih, jawabnya gini ya teman-teman. Aman. Jadi ada yang kecantol dikit gitu di depan. Aman apa? Kalau dalam hati saya ini malu, gengsi ditanyain kerjaan gimana, jawabannya ini kan malu ya teman-teman. Mau jawab kerjaan sepi kok. Ya kok nggak enak nih jawab sepi. Nanti ini pasti disuruh balik asuransi lagi kan gitu ya. Oke kok. Gimana income? Wah ini teman-teman, pertanyaan ini yang menggelitik saya. Kalau pertanyaannya income, gimana income? Ya lumayan. Pokoknya jawabannya ngambang semua lah teman-teman. Jadi kalau teman-teman ketemu sama calon partner, terus habis gitu jawabannya kayak gitu, ngerti ya teman-teman? Itu lagi nggak oke gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau jawabannya aman, kerjaan gimana? Oh ya oke. Itu nggak oke teman-teman jawabannya kalau kayak gitu. Waktu itu Coach Steven tak tanyain balik. Jadi saya nggak jawab keluar angka berapa income itu saya nggak jawab. Saya tanya sama Koko, gimana Koko di Pro? Baik, tambah rame sih pandemi. Wah, saya kayak kaplok-kaplok gitu teman-teman. Kok enak ya tambah rame pandemi. Saya kok mumet gitu ya. Dia kok tambah rame pandemi. Oh iya takku. Iya, tak pikirku gini teman-teman. Aku mau disuruh balik. Ya pastilah jawabannya tambah rame gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi dia nggak banyak ngomong waktu saya tanya income. Saya nggak akan buka income-nya leader saya di sini, nggak enak teman-teman, nggak etis. Cuman yang pasti teman-teman, waktu saya dibukain Proforce-nya, saya langsung tunjukin Proforce. Jadi Coach Steven nggak banyak ngomong, dibukain Proforce-nya, nyok kelihatan sendiri gitu ya. Saya langsung kaget teman-teman. Income-nya dia waktu tahun 2010-2012 itu saya tahu berapa angkanya. Income-nya dia di tahun 2021 10 kali lipat dibandingkan dengan income-nya tahun 2010. 10 kali lipat teman-teman. Kalau kira-kira di 2010 itu ratusan, berarti di tahun 2021 income-nya bunyinya berapa teman-teman? Miliaran. Sebulan loh teman-teman. Saya dari sana itu kayak gini. Kalau aku nggak resign, maksudnya bukan nggak resign, nggak vakum selama 10 tahun, kalau aku ini ngikutin leaderku, income-ku juga bisa sama dong. Bukan angkanya ya. Kalau sama kan, oh hebat ya kamu. Cuman pengalinya loh teman-teman. 10 kalinya ini kan sama. Waktu 2010-2012, seorang anak kuliahan seperti saya, income 20 juta sebulan. Menurut teman-teman itu besar atau besar? Sangat besar, 20 juta sebulan, anak kuliah loh teman-teman, semester 5. Waktu itu saya masih pacaran, tanya sama istri saya yang sekarang, bukan mantan istri, ngawur kalau mantan istri. Sama istri saya tanya, mau ngapain aja tak iyain, nonton, ayo, makan enak, ayo, semuanya lah, ayo pokoknya teman-teman. Kenapa? Makanya kawin. Ya enggak juga gitu, jadi masalahnya kan setelah itu vakum gitu. Jadi waktu tahun 2010 itu saya sangat enak, 20 juta sebulan, apalagi sih mau dipikir anak kuliahan. Ya itulah, tapi tadi kembali balas budi. Setelah saya lihat income dari leader saya, Coach Steven, saya itu pulang plongo. Saya belum berani ngomong sama istri saya waktu itu. Cuman saya mikir, seandainya saya nggak angkat kaki dari Pro, seandainya saya masih aktif di Pro, gila, income saya udah berapa ya sekarang ya? Kalau kali 10 berarti udah 200 juta per bulan gitu ya. Di momen itu income saya tuh masih 4-5 kali lah dari income saya waktu di Pro. Maksudnya tahun 2020, tahun 2021 itu. Kalau dibilang kurang, ya enggak. Cuman ya biasa-biasa aja menurut saya kan kayak gitu kan ya. Tapi inilah yang membuat saya, kenapa kok saya mau join balik di Prudential?
Kenapa saya mau comeback di Prudential? Saya tahu ke depan tuh angka berapa yang saya mau capai. Ke depan tuh berapa yang saya punya leader yang saya bisa jadiin panutan. Teman-teman punya CRNI dan Coach Cuncun di sini. Jadikan mereka panutan, mereka bisa, kalian semua pasti bisa. Nggak mungkin ada yang nggak bisa. Asal satu, jangan malas. Ikutin apa kata leadernya. Kayak gitu teman-teman. Yang kedua, progres industri asuransi. Tadi yang saya bilang teman-teman, 2010 saya susahnya setengah mati untuk jualan insurance. Sekarang, saya nggak perlu ngecap. Kecap selalu nomor satu ya kalau dibilang ya. Saya nggak perlu ngecap teman-teman. Orang-orang udah paham pentingnya insurance. Saya cuma butuh kasih tahu mereka, ini loh produk yang Prudential punya. Jadi secara industri asuransi mereka juga membenahi diri terus kok. Unit link orang-orang protes, sekarang mereka keluarin tradisional. Apa sih yang perlu nggak punya di tradisional? Ada nggak menurut teman-teman yang nggak punya di produk tradisional? Nggak ada. Mulai dari penyakit kritis, jiwa, kesehatan, bahkan sampai pendidikan, semuanya Prudential punya. Di insurance lain, nggak ada loh teman-teman. Mungkin cuma jiwa aja, atau penyakit kritis saja. Tapi yang punya lengkap, nggak ada setahu saya. Nggak tahu ya, kalau misalnya ada yang nggak, ya boleh nih monggo untuk dikoreksi. Oh ada tapi mahal gitu ya? Ya, tapi... nggak worth it. Jadi kalau misalnya teman-teman ke lapangan mau dibandingin sama asuransi manapun, saya nggak sebut merek ya, sama asuransi manapun, setahu saya kita nggak mungkin kalah kok, baik secara premi maupun secara manfaat, kita nggak mungkin kalah. Jadi nggak usah takut. Mau dibandingin silahkan gitu. Pokoknya jangan lupa di follow up teman-teman. Kalau nggak di follow up ya bye bye gitu ya. Sama positive mindset. Ini yang saya nggak dapat di bisnis saya yang sebelumnya. Bisnis saya yang sebelumnya saya menyemangati diri saya sendiri teman-teman. Kenapa? Wong saya yang punya kerjaan, saya ini kan yang, ayo, kamu kok jalan no, ayo, ini kamu harus gini, harus gitu, supaya apa? Supaya saya bisa dapat profit yang gede. Tapi kalau di sini, kita punya lingkungan, saya punya MRT Vision, teman-teman punya U Agency, itu kita saling support di agensi kita. Dan yang pasti, leader saya nggak pernah ninggalin saya gitu ya. Di sini ini kan bisnisnya bisnis mentoring kan ya, kita ngikutin mentornya kita kayak gimana. Achievement, ya ini saya lewatin cepet aja, tadi udah disebutin semua di ini, di Sandepans. Oke, masuk sedikit-sedikit materi tipis-tipis gitu ya teman-teman ya, supaya nggak bosan. Siapa yang tahu lagunya Laskar Pelangi? Liriknya apa teman-teman? Yang suka karaoke pasti tahu. Mimpinya kenapa Cek? Mimpi adalah kunci. Next. Untuk kita lupa. Untuk kita lupa. Oh nggak ingat. Siapa yang ingat? Mimpi adalah kunci. Menaklukkan dunia. Terus berlarilah. Terus karaoke nanti jadinya teman-teman, nggak jadi sharing di sini ya. Oke, teman-teman, ini mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Jadi permulaan awalnya itu dari apa sih teman-teman? Mimpi. Kalau teman-teman nggak berani untuk bermimpi, say goodbye lah. Kalian nggak akan mencapai apa-apa. Mimpi itu tipis-tipis saja atau tinggi selangit nggak apa-apa? Bayar atau nggak kalau kita bermimpi? Mimpi itu nggak bayar teman-teman. Jadi ya bermimpilah sampai kita tuh bisa menaklukkan mimpi kita. Di sini dunia ini maksudnya kita, diri kita dan luar gitu ya. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Kalau kita belum meraih mimpi kita, berarti terus berusaha. Yang punya mimpi siapa? Kita atau leader kita? Kita. Kalian nggak ngejar, leader kalian juga nggak kekurangan apa-apa kok. Karena mereka udah punya mimpinya mereka masing-masing. Mimpi itu di tangan kita semua, teman-teman. Bukan di tangan leader kita. Bukan leader kita, ayo, Dani, mau kemana? Ya, ayo Dan, cepat, ayo Dan, kejar, New York. Enggak, teman-teman. Yang punya mimpi New York kamu nggak ke New York, ya sudah. Yang nggak berangkat kamu, aku ke New York sendiri, kan gitu kan ya. Ini di tahun 2010. Zamannya masih BBM, teman-teman. Benar ya? Dare to dream. Saya punya mimpi dan ini mimpi saya.
Saya bermimpi saya honeymoon di Maldives. Saya married karena waktu itu masih pacaran ya. Saya punya rumah sendiri, saya punya mobil sendiri, dan saya punya keluarga yang bahagia. Ini mimpi saya taruh di profil picture BBM. Masih ada, ini saya edit, semestinya kotak bentuknya. Saya edit saya sendiri-sendiri kan gitu ya. Yang edit istri saya ini nggak jago buat PPT, yang jago buat PPT istri saya, jadi dia yang buatin semua gitu ya, supaya bagus. Teman-teman, segala sesuatu yang ingin untuk kita capai bermula dari mimpi. Jika Anda nggak berani untuk bermimpi, maka Anda tidak akan mencapai apapun dalam hidup Anda. Kok bisa? Saya punya mimpi ini. Saya nggak ngomong mimpi saya dari Prudential ya, karena kan saya 2012 udah vakum dari Prudential gitu ya. 2016 saya married. After married saya beneran teman-teman, saya honeymoonnya di Maldives. Saya married, saya punya rumah di tahun 2017, punya mobil, dan saya punya dikaruniai 2 orang anak tadi yang ada di sandepan saya. Itu semuanya, thank you. Itu semuanya bermula dari mimpi, teman-teman. Kalau kita nggak berani untuk bermimpi, misalnya gini nih, aku kepengen ke New York, tapi cuma ngomong toh, nggak pernah bermimpi. Kepengen aku ngomong sama JR ini, kepengen aku kepengen ke New York. Tapi kepengen toh, dia mulut teman-teman. Tapi nggak ada gregetnya. Jadi waktu ditanya, siapa yang mau ke New York? Saya. Tapi dalam hati, kok gak bisa ya rasanya ya? Ya percuma teman-teman, pasti nggak dapat. Karena semuanya itu bermula dari dalam diri kita. Bener, aku mau kejar New York. Gimana caranya? Kita pasti akan berusaha ke sana, teman-teman. Ini yang membuktikan saya bilang mimpi itu perlu. Yes, ini mimpi saya nggak ngomong Maldivnya yang di mana, rumahnya yang segede apa enggak. Tapi saya ngomong punya dulu lah intinya gitu ya. Ya, saya berdoa di Prudential saya bisa kembali lagi nanti ke Maldives, tapi Maldivnya yang hotelnya wow gitu ya teman-teman ya. Ya, semuanya kita punya mimpi. Semua mimpi kita itu akan tercapai kalau kita itu punya kemauan untuk aku mau ke sana. Kamu paksain diri kalian ke sana, kalian pasti bisa dapat. Ini saya kutip dari Walt Disney punya. Ntar sebentar saya ada ini ya videonya Walt Disney, kita nonton barengan ya. Walt Disney grew up in a poor family. He was one of 5 kids, so to help out, he began painting and selling pictures to neighbors and family friends. In search of a better life, they soon moved to Kansas City, where Disney fell in love with trains. So at the age of 14, he was working at a railroad selling snacks, candy, and soda to the passengers. From that early age, he was not a stranger to hard work. Disney and his brother Roy woke up at 4:30 every morning to deliver newspapers before school, and after the school was over, they would do another round. This job was exhausting for the brothers. Walt Disney would often fall asleep in class, so he constantly received poor grades. But to support his family, he kept doing his job for more than 6 years. In high school, he took drawing and photography classes and became the cartoonist of the school newspaper. He even took courses at night. At the age of 16, he dropped out of school to join the US Army, but was rejected because he wasn't old enough. Instead, he joined the Red Cross and was sent to France to drive an ambulance for a year. After he came back in Kansas City, he landed a job at an art studio, but he was fired. According to his boss, he lacked imagination and had no good ideas. He and his co-worker Ab Iwerks founded their own commercial company, but they failed to attract customers. So Disney and his brother Roy focused on creating cartoons and launched their own company called Laugh-O-Gram, and their cartoons became very popular. But unfortunately, they did not provide enough income, so the company went bankrupt. With only $40 in his pocket, Walt Disney went to Hollywood. He tried to become an actor and failed at that too. So Disney convinced his brother to join him so they could start working again. And soon, with the creation of Oswald the Lucky Rabbit, Disney found his first big success. But sadly, that success didn't last long. Disney lost his legal rights to this popular character.
But instead of feeling sorry for himself, Disney decided to start over. Disney and Up Iwerks created the animated character Mickey Mouse, and the cartoon became a huge success. Almost his entire life, Disney took a lot of risk with his money, investing them in projects to make them a big success. For example, he spent more than $2 million on Snow White, which became the first full-length animated movie. Everyone kept telling him that he was making a huge mistake, that he could lose all of his money, but he believed in his art and he was right. Snow White became a big success, and he didn't stop there. Walt Disney began planning a massive theme park. He began planning the happiest place on earth, and believe it or not, Disneyland was rejected more than 300 times. His imagination, his energy and powerful mindset will always be remembered. He showed us that just having big dreams is not always enough, unless you're persistent and you're working hard to bring your ideas to life. That's the key to overcoming every failure and obstacle that comes your way. The reality is, you will fail. We all fail, so dare to make mistakes. If you spend your whole life avoiding anything risky, you might avoid failure, yes, but you will also avoid success. Walt Disney grew up poor and was never afraid of hard work. He was fired, he went bankrupt, and failed over and over again. He was even rejected 300 times. But he never stopped. Walt Disney won 22 Oscars. So remember, it's kind of fun to do the impossible. Oke teman-teman, kita belajar dari Walt Disney ya teman-teman ya. Berapa kali pun kalian jatuh, berapa kali pun kalian ditolak. Ingat teman-teman, penolakan itu membuat kita yang berhasil. Kalau dia bilang work hard ya, tadi bangun jam 4.30 gitu ya dia, untuk jualan koran ya, tadi ya. Kita sekarang jangan work hard, kita work smart teman-teman. Di bisnis ini kita diajarin untuk gimana caranya sih kita bisa do bisnis, tapi bisnis itu nggak membuat kita tuh exhausted dan kita tuh capek teman-teman. Kita jangan sampai merasa gini, lihat kanan, lihat kiri, loh kok dia sudah AD, dia kok sudah AD, terus kemudian kita minder. Aku kok slow nih ya gitu ya, aku kok slow banget, terus akhirnya wis lah aku tambah lama tambah mundur terus males dan diem. Jangan teman-teman, bisnis ini bukan tentang, kalau leader saya bilang tuh gini, bisnis ini bukan masalah cepet-cepetan. Siapa yang berani untuk bertahan, siapa yang mau maju terus ke depan, itu loh yang bakalan menang. Kalau misalnya kita itu di belakang kita udah melakukan kesalahan, ya udah go ahead, jangan aduh aku kok gini, aku kok nggak bisa, kok gitu. Jangan. Next teman-teman, kita tuh fokus, apa sih mimpi kita, apa sih goal kita di bisnis ini, pergilah ke sana teman-teman. Belajarlah terus, seolah-olah besok itu kita tuh sudah nggak ada. Belajarlah seumur hidup kalian, dan kalian itu hidup seolah-olah besok itu kita sudah meninggal. So setiap hari kita diisi sama ilmu. Jangan pernah bosan dan jangan pernah capek. Saya pun juga sama teman-teman. Pada saat masuk di bisnis ini, saya sudah punya pengalaman dari 10 tahun yang lalu. Tapi saya berusaha untuk mengosongkan gelas saya. Kalau leader saya itu selalu bilang gini, kosong no gelasmu. Balik lagi dari nol. Jangan membawa prinsipmu lagi yang dari 10 tahun yang lalu. Bisnis ini sudah berubah. Bisnis ini sudah beda. Kalau misalnya gelasmu penuh, tak isi sampai gimana pun, amber. Yang tak isi, semuanya keluar. Nggak ada yang masuk. Kosongin gelas. Yuk kita sama-sama kita kosongin gelas. Meskipun kalian sudah AAD, meskipun sudah AD, mau EAD, kosongin gelas. Kita belajar. Kita belajar dari, entah saya juga belajar dari anak-anak muda yang masih umur 21, 23. Di kantor saya itu kayak mereka masih kecil-kecil, tapi saya bilang, gila kok bisa sukses ya mereka ya. Mereka kok bisa punya bisnis rekrutmen itu banyak banget gitu ya. Saya belajar dari mana? Gimana sih caranya? Jangan malu teman-teman. Kalau kalian dapat penolakan, jangan mundur, terus maju. Kalian harus bisa overcome penolakan itu. Karena penolakan itu semestinya cuma batu loncatan sih buat kalian. Semakin kalian banyak ditolak, semakin kalian pasti banyak belajar. Ingat itu teman-teman. Sukses itu bukan tentang masalah finalnya bagaimana, dan kesalahan itu bukan yang fatal-fatal amat kok. Cuman
Apakah kita mau lanjut? Ataukah teman-teman mau kayak saya waktu saya tahun 2012, mundur dan vakum? Dan kalian pasti akan menyesal next di kemudian hari. Gitu ya. Ini kayaknya udah slide terakhir. Ikuti isi hati teman-teman. Hidup ini hanya sebuah pilihan. Pilihan itu yang membuat kalian kemana kalian akan pergi, kemana tujuan kalian dan goal kalian. Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di tengah-tengah kesempatan. Teman-teman dapat maksudnya enggak? Baru keluar sebentar, baru ketemu klien, ngomong sama leadernya, Der, aku ini kok nawari baru ngomong telepon gue ditutup ya, Der ya. Nanti lagi, balik lagi, Der, aku ini mau ngajak ketemuan orang, kok enggak keluar ya janji temunya ya. Nah itu teman-teman, selalu melihat kesulitan terus, itu orang yang pesimis. Tapi orang yang optimis, dia akan melihat kesempatan atau peluang itu di tengah-tengah kesulitan. Ini teman-teman boleh pegang dan teman-teman lakukan ini. Kalau misalnya ada timnya teman-teman yang kembali ke teman-teman gitu ya. Der, aku kok begini, aku kok begitu. Bilang, kalau misalnya kerja di sini itu gampang, maka semua orang pasti sukses di insurance. Nggak usah ngerjain yang lain-lain. Semuanya aja berbondong-bondong rame-rame di sini. Pasti semuanya kaya raya gitu ya teman-teman ya. Saya di sini nggak bermaksud untuk ngajarin. Thank you udah mau dengerin saya. Yang pasti leader kalian yang paling benar, silakan dengerin leader kalian. Thank you so much, your agency. Saya kembalikan. Yang angkat tangan langsung. Belum dibuka sesinya katanya. Oke, thank you Ko Robert. Yes, thank you. Bagus ya. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin. Rebutan tanya ini lihat. Yang di Zoom juga kalau mau tanya boleh. Oke, siapa yang mau tanya? Itu. Pakai Zoom dulu ya tanyanya. Bet, aku mau nanya, kamu tadi kan bilang bahwa kamu pas awal join tahun 2010, kamu sempat menjadi the superstar of MRT. Karena kan kamu jagung rekrut, katanya begitu. Betul. Caranya ngerekrut ya apa? Maksud cuman ngajak ngopi gitu toh. Aku pengen tahu kamu nek ngerekrut itu ya apa, terus apakah kamu ketika ngerekrut itu langsung kamu ngomong BOP atau langsung menjelaskan kayak komisinya atau apa ya apa sampai akhirnya nyantol dan kamu udah dapat berapa? Istilahnya kamu di timmu kan udah banyak berlian di timmu. Amin. Ya, didoakan teman-teman berarti ini kan ya. Jadi amini aja teman-teman. Aku mau nanya itu aja sih. Thank you. Oke, yang ditanya 2010 berarti ya? Loh ya enggak, 2010 enggak ya? kan sampai sekarang Mas. Tapi kan 2010 itu sempat menjadi superstar gitu dan kamu bilang karena gini, dari pengalamanku ya, ketika aku ngerekrut anak muda memang kan memang kan anak muda siapa sih nggak mau uang, memang kan pasti kepingin uang, tapi kebanyakan itu kayak yang tak rekrut gitu ya, aku mencoba rekrut, belum sampai rekrut sih kayak ngomong-ngomong gitu pasti nek wes denger asuransi, mereka pasti males gitu loh, padahal itu anak muda loh ya, kan anak muda itu juga mata duitan gitu. Nah, betul. Kayak itu. Oke, ini langsung dijawab ya pertanyaannya berarti ya? Nggak usah, tahun depan aja. Oke, jadi gini teman-teman, kalau ditanya waktu tahun 2010 jujur ya, saya cuma ngomong tentang komisi. Beneran itu. Saya cuma ngomong tentang komisi, berapa sih 100% gitu ya. Kalau dulu kan 100% ya, 100%, kalau sekarang 100,5 gitu. 100% tahun dulu. Sudah, itu aja titik. Semuanya pasti join, anak muda. Tapi sekarang saya mengalami struggle yang sama juga dengan Adi, sama. Saya juga rekrut anak muda ini kok susahnya setengah mati. Mereka tuh kayak dengar kata-kata insurance itu, tabu, ini kerjaan apa sih, nggak usah gitu ya. Tapi sekarang saya merekrutnya justru untuk usia-usia yang lebih matang, usia-usia yang seumuran dengan saya. Dan yang waktu saya rekrut, saya nggak langsung ke BOP, saya pasti ada pra BOP, deketin dulu, tanya ini itu dan lain sebagainya, cari tahu dulu lah hot button ya. Balik lagi kalau materi pasti di sini juga sudah banyak hot buttonnya itu apa, kita cari dulu. Terus kemudian nanti kalau misalnya teman-teman sudah mulai dapat nih titik terangnya di mana, saya nggak pernah jelasin masalah komisi teman-teman. Saya di sini jelasin bisnisnya Prudential itu kayak gimana sih, hitungannya kayak gimana sih, berapa tahun sih kamu bisa dapat berapa, itu yang tak jelasin. Tapi saya nggak pernah jelasin komisi kalau kamu jualan perwarisan itu berapa persen, itu nggak pernah.
selama BOP saya nggak pernah ngejelasin itu. Jadi saya cuma kasih gambaran besarnya. Kalau dia tertarik, dia saya ajak join. Kalau sudah join, baru nanti saya masuk ke angka. Jadi angka-angka itu permainannya di belakang. Saya nggak pernah ngomongin di depan semua. Jadi angka itu setelah Yes, setelah resmi jadi agent. Gitu. Yes. Ya. Iya, itu tadi yang mau tak tanyain tapi udah ditanyain Adi. Oke. Aku kan tak tahu juga rekrutanmu pebisnis. Sebelum kamu jelas bisnisnya pra BOP-nya, kamu ngelihatnya dia ini kayak gimana masuknya? Kan pebisnis semua tuh. Amin. Pebisnis semua besar banget lah timku ya. Iya, aminin. Amin, amin. Jadi kalau misalnya rekrut yang pebisnis, karena backgroundku waktu after comeback ini kan juga, aku juga berbisnis kan teman-teman. Itu yang tak jual sama mereka. Jadi aku menjual, kenapa sih aku kok mau balik ke pro? Bukan aku sih tak jual, leaderku yang tak jual. Nah kan saya baliknya karena leader saya. Oh, gitu yang kan, percepatan income ya, 10 kali lipat itu. 10 kali lipat itu saya jual. Mereka mungkin nggak percaya ya, masa sih jualan asuransi bisa, karena konsep mereka kan jualan asuransi gitu ya. Kalau kita selalu ngomong kan kita ini berbisnis insurance bukan jualan. Kalau jualan terus mah ya banyak di luar sini ya ada yang jadi agent seumur hidup kerjanya cuma jualan doang, jualan polis gitu ya teman-teman ya, bukan bangun pipa bisnis. Jadi kalau misalnya kita ngomong sama pengusaha, saya selalu ngomong tentang income-nya ke depan ini loh kayak gimana. Kita nggak ngomong komisi. Jujur kalau ngomong komisi teman-teman nggak ada duitnya sama pekerjaan mereka. Saya kan tadi sempat bilang ya, saya balik sampai hari ini dan sampai detik ini, income saya masih belum bisa sama dengan income saya di kerjaan saya yang lama. Tapi saya yakin beberapa saat lagi lah ya, amin lah ya, Amin. itu saya bakal sama dengan income saya yang sebelumnya. Kita nggak ngomong jumlah totalnya, kalau di jumlah-jumlah kita kan maunya yang rutin ya, Coach Junjun ya benar ya, yang rutin setiap bulan masuk itu angkanya tetap gitu loh, bukan yang cuma sekali term. Kalau sekali term ya gampang, kita cari closingan yang besar aja pasti udah gede-gede duitnya keluarnya. Gitu. Menjawab? Menjawab, thank you. Oke. Wah ini ditanya sama KPM ownernya gak ngedek gitu ya? Enggak. Tadi kan ceritanya kan waktu diajak ketemuan lagi yang 2021 itu, terus kan pulang terus mikir. Ya, nah itu terus gimana kan pedot ceritanya? Oh 2021 setelah mikir, waktu itu nggak ada memutuskan untuk benar-benar balik sih. Jadi jujur 2021 itu nggak ada benar-benar kepikiran untuk gini. Ya wes lah ya, aku tak ngejalanin pro. Enggak. Cuman ada salah satu dari temenku itu yang minta dibuatin UP jiwa. Itu triggernya. Trigger pertama kali teman-teman. Aku hitungin dong pro warisan 1M, katanya pro ada yang murah. Bukan saya yang ngomong, berarti kan dia dengar dari luar. Kamu bisa nggak buatin? Ini klien saya yang waktu tahun 2010. Bisa, saya bilang. Masa rezeki ditolak? Bisa. Cuman nggak ada greget untuk harus closing. Jadi ya cuman sepintas lalu tak buatin, tak kirim proposalnya. Dia minta proposal yang ini teman-teman, proposalnya bukan ringkasan tapi full lengkap gitu ya, dari Proofforce tak kasihin, terus dilihat sama dia. Saya nggak ada nge-push 3 minggu mungkin, saya di follow up lagi. Klien yang nge-follow up saya malahan, saya mau 1M. Wah, kok gampang. Terus akhirnya dari sana lah, aku jalan. Terus jalan lagi itu apa yang dilakukan? Rekrut. Maksudnya mungkin ikut lebih rajin ikut kelas training, atau masih harus disuruh-suruh kelas training, atau gimana? Lebih dekat dengan leader. Lebih dekat dengan Iya, jadi bukan kelas training sih, tapi lebih dekat dengan leader. Waktu itu jadi saya benar-benar kayak mentoring 101 sama Coach Steven itu, apalagi mendekati akhir tahun gitu ya, hampir dapat dikatakan setiap hari itu saya pasti ketemu sama leader, karena kan semuanya kejar promosi. Waktu itu kan promosi combo kan ya, jadi saya kejarnya kan agak-agak force untuk harus cepat gitu. Oke, jadi menurut Robert syarat untuk bisa comeback stronger gitu apa? Satu, dengerin leader baik-baik teman-teman. Jangan sampai teman-teman ini loss nggak begitu ada loss-lossnya, pasti yakin 100% teman-teman ini pasti akan ngelirik lagi ke bisnis yang lama, terus kemudian teman-teman aktif kembali ke kantor. Makanya tadi saya pertama kali ngomong aja, yang online, yang di Zoom, yuk kita ke agensi. Kenapa sih? Kalau kita datang di agensi, vibes-nya itu beda, semangatnya itu beda teman-teman. Dibandingkan kita di Zoom di rumah, sorry to say ya, nggak menyinggung gitu.
kita pakai baju rumah, santai-santai, kita memang dengerin, cuman feel-nya tuh nggak dapet. Tapi kalau kita rapi, kita duduk di kantor, kita kan pasti mau dapat sesuatu waktu kita datang di kantor ya teman-teman ya. Ya itu adalah boosternya kita untuk kita itu bisa terus jalan kenceng. Oke, minimal menurut Robert berapa kali untuk kita ketemu dengan leader dalam seminggu? Kalau saya pribadi, saya yang minta sama leader saya, 1 minggu minimal 1 kali saya harus ketemu dengan leader. Karena kan posisi sekarang saya sudah AD, tapi sebelumnya kan AAD ya ini ya yang tahun ini kan. Waktu AAD saya bilang, saya harus meeting one on one sama Coach Steven itu 1 minggu 1 kali. Dan itu menurut saya juga yang membuat timnya Coach Steven itu luar biasa besar teman-teman. Kalau teman-teman lihat kalau division, timnya itu cuma seberapanya aja. Sebenarnya timnya Coach Steven 80% itu masih ada di star semua soalnya. Gitu. Oke, thank you. Ada yang mau tanya lagi? Ya, Oke. Sud dulu. Siapa yang mau tanya? Gibah. Bukan gibah yang jelas. Oh ya Robert, aku mau tanya. Iya, Jek. Ini kamu berarti masih ada bisnis yang lama masih tetap jalan? Bisnis yang lama masih jalan, istri saya yang menjalankan, bukan saya. Berarti kamu udah Masih bisa beli branded, silakan kontak istri saya, gitu. Jangan kontak saya. berarti ada harga khusus yo agensi ta? Harga kita pasti khusus sih, karena harga reseller bukan harga user. Gitu ya. Ya nanti tak follow IG-nya ya. Nah, mau tanya, berarti kamu sudah full time di Pro? Saya full time dan full heart di Udah Pro. jadi tanya begitu. Tadi aku mau tanya, maksudnya kamu masih ada bisnis pribadi itu bagi waktunya ya apa? Gini, kalau kita ngomong ada nggak bisnis pribadi, sedikit masih ada ngurusin lah ya, nggak mungkin kita lepas 100%. Cumannya itu mungkin porsinya udah berkurang jauh daripada yang sebelumnya. Jadi mungkin kalau istri saya sih pasti kalau saya bilang gini, jawabnya, kenapa? Maksudnya bohong dia nggak ngurusin sama sekali kerjaan yang lama kayak gitu. Karena bener ya, ya, dia selalu ngomong kayak gitu ya. Karena bener-bener sangat sedikit, mungkin kayak 2% aja sih waktu saya untuk ngurusin bisnis yang lama. Selain itu saya ngurusin Pro. Maksudnya kan income keluarga kan masih nggak bener-bener dari nol kan ya, masih Ya, ada yang support. betul. Soalnya kalau memang kita ada bisnis terus kan kita mau ke Pro itu kan mulai dari nol kan berat toh ya. Betul. Apalagi saya punya 2 anak, C. Iya. Udah sekolah juga. Wah, ini bener. kan pengeluarannya gede banget ya. Iya. Terus kan membalikin income kan nggak mungkin secepat itu kan butuh waktu. Betul. Itu mungkin ada tipsnya bisa dibagi. Kalau tipsnya tentang itu, satu, kita harus yakin bahwa kita itu bisa kembali ke income kita yang di bisnis yang sebelumnya. Itu benar-benar harus punya tekad dan nyali gitu ya. Saya harus ke income itu. Kalau nggak punya, pasti tetap ngelirik bisnis yang lama. Nggak mungkin nggak. Loh gimana mau bisnis yang lama tetap ngasilin duit kok? Masa kita mau melengoskan? Nggak mungkin ya. Kita tetap harus punya keyakinan dalam diri kita sendiri masing-masing nih. Bukan tugasnya leader loh ya teman-teman ya, untuk ngingetin agent-agent gitu ya, untuk ngingetin timnya kita, iya bisnis ini bagus. Bukan, kita harus punya keyakinan dan kesadaran sendiri bahwa bisnis ini memang layak untuk kita perjuangin. Dan kita pasti akan bisa lebih dari yang lama. Bukan cuma sama, tapi lebih dari yang lama. Gitu. Terima kasih. Ya, J. Thank you. Kok aku mau tanya, Koko Yes. kan banyak ngerekrut yang masih bisnismen, dan tadi kan Koko bilang pas Koko direkrut itu ditanyain toh sama leader, kamu income gimana kayak gitu kan. Nah tapi sebagai anggapannya Koko udah punya soul sister, udah punya usaha yang bagus kayak gitu kan pasti malu toh. Oh ya incomeku nggak terlalu ya apa, maksudnya kita pasti punya branding sendiri terhadap pekerjaan ini kita, apalagi udah umur segitu. Nah gimana? Umur segitu tuh kayak tua ya saya. Maksudnya di umur dimana seharusnya sudah sukses dan sudah menikah kayak gitu loh, kan pasti ada pride sendiri kan. Oh incomeku segini kayak gitu loh. Nah ya apa caranya? saya sama Adi seumuran gitu ya. Terus ya apa caranya kok ngerekrut fellow businessman yang anggapannya sederajat atau mereka bisa jadi lebih sukses dari Koko, untuk mereka ngasih tahu oh ini loh Prudential juga bagus. Kan mereka harus kayak harus mencari celah. Apa cara mencari celah itu? Satu, jangan jual diri kita karena diri kita belum layak untuk dijual.
jual leader kalian. Loh benar, jangan jual diri kita. Saya nggak pernah jual ke tadi ya adik saya yang tahun lalu saya ajak promosi bareng ke adik. Itu kan satu kan temennya Mel kan. Kalau bilang mereka nggak butuh duit semua semestinya. Jujur ngomong mereka nggak ada yang butuh duit. Mereka orang-orang yang pekerjaannya sudah oke, sudah mapan. Kalau saya mau jual diri saya, maksudnya gini ya, bisnis ini oke loh, kayak begini-begini menurut saya. Mereka nggak akan join kok teman-teman. Mereka nggak akan mau di Prudential. Ngapain? Saya jual leader saya punya Coach Steven, saya punya Jesusu, mereka lah yang tak jual. Ngomongnya gimana? Pertama kali nggak ditemuin dulu. Pertama kali saya ngomong dulu, ini gini. Nanti kan pasti ada latar belakangnya leader. Jadi leader saya dulunya itu apa, pekerjaannya, terus kemudian income-nya sekarang berapa, kenapa kok dia mau di Prudential, itu saya ceritain teman-teman. Tapi kan biasanya mereka itu kan pasti nggak percaya kan ya, maksudnya kayak omongannya Robert ini kan kayak gitu kan ya. Nah setelah itu baru ya ketemuan sama leaderku. Jadi waktu mereka ketemu, mereka punya ekspektasi nih, aku mau dengerin cerita leaderku langsung, bukan ceritaku lagi kan, leaderku langsung. Di sanalah mereka baru mau, ya wes, aku tak coba denger nih ceritanya si leadermu. Dengar baru mereka mau untuk join. Oke, thank you. Nanti Ciyu aku tanya ya income-nya berapa. Boleh nggak jual Ronaldo juga? Ya, boleh dong. Boleh ya. Aku mau nanya, congrats dulu buat promotion AD mid-year-nya. Thank you. Robert dan Lini. Nah, sekarang kan sudah AD, timnya kan udah berkembang banyak. Nah, maintain timnya gimana? Pertemuan tiap minggu satu kali, nah itu ngobrol apa, gibah apa gitu ya Civi. Nah itu gimana cara maintain timnya, pertemuannya kayak gimana, apa yang diobrolin, terus apa yang banyak ya pertanyaan ini selanjutnya ya. Kan tim berikutnya itu kan jam 9:05. Tim berikutnya kan pasti mau dipromosiin kan, promosi naik lagi. Nah itu apa treatnya ke agent berikutnya gitu. Thank you. Oke, jadi kalau misalnya selama pertemuan apa sih yang dibahas? Kita nggak bahas melulu tentang goal, maksudnya gini ya. Ini kamu kurang sekian API, kamu kurang sekian API, enggak teman-teman. Jadi kita harus lebih kayak apa sih kendalanya mereka di lapangan? Kenapa sih? Sometimes kan namanya kita bekerja di perusahaan yang kita ini nggak selalu di-pick. Kita tuh bisa agak loyo sedikit, itu kan pasti lah ya teman-teman. Ini perusahaan yang nggak bisa kita tuh lagi di top terus gitu, nggak mungkin, pasti ada turunnya. Nah kalau misalnya mereka turun, kita tuh harus ada buat mereka. Jangan sampai waktu mereka itu down, kita nggak ada, hilang pasti teman-teman. Itu yang saya terus terapin seminggu sekali. Kadang-kadang pun saya nggak kontak kok, saya cuman say hello, lagi di mana? Jadi saya nggak ngomong tentang kerjaan, supaya apa? Ya pusing teman-teman kalau setiap kali ketemu ngomongnya tentang Pro, setiap kali ketemu ngomongnya tentang Pro, lama-lama mungkin saya di-blok. Ini ngapain orang ini gitu yang ngomong tentang Pro kok berkali-kali. Jadi ada waktunya kita ngomong tentang Pro, ada waktunya kita nggak ngomong tentang Pro, kita jalin hubungan kita dengan tim kita kayak gitu. Terus pertanyaan yang berikutnya tadi yang mau promosi treatnya kayak gimana? Semestinya kita harus men-treat semuanya sama, cuman maintain-nya aja yang lebih banyak ke mereka-mereka yang memang secara API udah mendekati ke arah promosi gitu ya. Angkanya udah menuju ke AAD nih. Ya udah, kita deketin, kita ingetin, untuk syarat AAD sekian dan sekian. Ini kamu masih baru sekian dan sekian kayak gitu. Dan itu kita maintain terus. Kalau misalnya mereka ada, saya semestinya berniat ada mau menaikkan AAD mid-year 1 gitu ya. Nggak sempat teman-teman, tiba-tiba papanya harus operasi ke Singapura bypass jantung. Masa saya mau gini, ayo promosi cepet, nggak mungkin loh, papanya bypass jantung, masa saya harus memaksakan untuk promosi? Ya saya tahu diri lah ya, saya delay. Ya udah nggak apa-apa wis, urusin dulu papa. Nanti kalau sudah barusan kita lanjut lagi. Ya kita harus ngerti situasi ya teman-teman. Gitu. Oke. Satu lagi ya. Oke. Halo, kok mau tanya dong? Boleh. Langsung open mic aja, Ellen boleh open mic. Cenderung capek bos. Korobet, tanya dong. Yes, boleh. Halo. Halo Ed. Aku mau tanya, kan ini kok nggak salah kan Januari itu ada closing 100 juta API. Nah, sharing Wih, dong, sampai dipantau, Rek. tak
tak share toh, langsung tak kirim ke kamu, langsung tak kongresi toh. Nah, Oke. share dong. Share dong gimana cara prospeknya, apalagi kan mungkin kan Robert ini kan prospeknya ada Pikes. Nah, berarti kan Pikes nih. Nah, sharing dong cara prospeknya gimana. Amin. Balik lagi ya teman-teman, kalau masalah prospek dan closingan di sini kayaknya jago-jago closing semua ya, tadi saya lihat gitu ya. Cevina, wah luar biasa 100 juta, wow gitu ya, saya lihat itu closingnya gede-gede juga di sini. Kok tanya sama saya, tapi enggak apa-apa ya, kita sharing ya teman-teman. Kalau yang Januari itu limpahan dari yang tahun kemarin, jadi follow up-nya barusan dibayarkan di bulan Januari, ya udah berarti masuk Januari pada saat saya AD gitu ya teman-teman. Itu yang di bulan Januari. Kok cepet kamu Januari sisa produksi 100 juta ya, itu kan dari yang tabur di tahun sebelumnya kayak gitu. Cuman kalau Pikes kayak gimana, kalau misalnya Pikes, intinya sih bisnis ini cuma satu teman-teman. Kita tuh harus, klien tuh harus trust sama kita. Itu yang harus kita bangun. Ketika klien tuh udah bisa trust sama kita, 100% kok, berapapun angka yang mereka keluarin asal sesuai ya sama budget dan kebutuhannya dia, pasti closing. Jadi saya nggak pernah mikir gini kalau closing, wah kalau closing segini berarti saya dapat komisi segini. Itu nggak pernah. Di benak saya nggak pernah mikirin komisi. Jadi saya kalau misalnya selling itu cuman bener-bener tulus, kamu butuh apa, saya kasih. Berapapun angkanya, it's okay buat saya, itu nggak masalah. Kayak gitu. Sharing ya? Opening speech-nya gimana? Opening speech-nya gimana? Kemudian jual apa? Oke, saya banyak jual perwarisan. PCB ya satu mungkin. Selama ini cuma satu gitu ya. Kalau dari saya PCB wah luar biasa. Saya jarang jual PCB karena orang-orang biasanya komplainnya kok mahal gitu ya preminya ya. Saya kalau perwarisan saya banyak jual. Kalau openingnya kayak gimana? Saya cuman say hello, tanya kabar gimana, terus saya korek-korek nih gimana kerjaan kayak gitu. Jadi bener-bener kita semacam pra BOP ya, tapi ini ya pra prospek gitu ya. Jadi kita benar-benar tanya kondisinya dia supaya kita tahu nih kita mau nawarin di angka berapa supaya tepat. Jadi nggak waktu kita udah keluarin ringkasan terlalu mahal buat dia atau nggak sesuai dengan kebutuhannya dia terlalu murah ya saya mungkin ditolak. Saya kayak mereka bakal ngomong saya nggak butuh. Misal nih kebutuhannya 5M, saya tawarinnya 1M. Ya mungkin dia bukan minta kalau 5M berapa bukan. Ya nanti ya tak pikir-pikir. Cuman kan dia pasti nolak kita teman-teman karena menurut dia orang ini kok menilai saya cuma 1M gitu ya. Kita salah menilai orangnya, itu jangan sampai salah. Jadi pendekatan dengan klien itu sangat butuh di awal gitu. Oke, menjawab ya Edina. Oke, terus ada pertanyaan lagi dari Ellen ya, pertanyaan terakhir ya. Aku lebih mau tanya tanggapannya Koko sih, kan Koko ini pebisnis, jadi pasti punya privilege koneksi lebih banyak lah ya, dan obviously kan mereka lebih berduit. Gimana caranya kalau agent itu nggak punya privilege yang sama dengan Koko, prosesnya kan beda. Mungkin ada saran atau rekomendasi gimana caranya untuk prospek orang yang belum punya koneksi sebanyak itu? Oke, pertanyaan yang bagus ya teman-teman ya. Jujur saya ngomong di sini, yang saya prospek tidak ada rekan bisnis saya. Loh, kok bisa? Iya, yang saya prospek itu teman sekolah, teman kuliah yang seangkatan sama saya, yang menurut saya sekarang mereka tuh lagi butuh-butuhnya perwarisan, PCB, kesehatan. Itu yang saya prospek teman-teman. Saya nggak ngeprospek mereka-mereka yang relasi bisnis. Iya, nggak ada teman-teman, beneran. Nggak ada klien saya itu yang dari hasil prospekan, terima kasih saya diingetin gitu ya. Bentar lagi saya harus cari list nama nih dari rekan bisnis saya ini yang lama nih. Saya lost itu teman-teman. Maksudnya mungkin saya mikir takutnya nggak enak ya, karena kan semua bisnis masih berjalan. Kalau saya kontakin, saya tawarin insurance gitu kan mereka bisa jadi, loh ini orang ini kok kerjanya gonta-ganti gitu ya kan, nggak enak ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya untuk koneksi, kita mungkin bisa list bank namanya itu diperbanyak. Itu aja sih kalau saran saya. Dicari, di breakdown satu-satu gitu ya. Kalau yang ikut first di sini kan pasti tahu ya, kalau di first itu kan disuruh nge-breakdown dari teman sekolah, teman mungkin gereja, atau teman seagama, terus kemudian teman kuliah dan lain sebagainya, keluarga, itu di breakdown satu-satu, pasti ketemu namanya banyak teman-teman. Gitu. Cok gitu talah. Enggak lah, di sini banyak meter satu juga soalnya.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, menjawab ya teman-teman ya, luar biasa ya sharingannya. Thank you. Thank you ya Kak Robert. Thank you. Kita tutup dulu ya. Foto bersama dulu sama teman-teman yang di Zoom dulu. Teman-teman yang di Zoom mohon open cam, kita foto bersama sama Kak Robert. Dan ada juga ini ya. Nanti ya. Oh yes. Kalau Zoom berarti ngeliatnya ke kamera gini. Iya. Benar. Agak maju kok. Ini kayak di Open mic gitu ya. open mic. Open kamera dulu semuanya, teman-teman yang di Zoom. Teman-teman yang di Zoom mohon open cam, kita foto bareng ya. Di setrap. Udah ya? Oke, dan ada sedikit kenang-kenangan nih dari kita kok, dari You Agency. Mungkin diserahkan sama JR nih ya. Thank you ya. Thank you. Oke. Foto dengan Jeremy dan Ko Chun Chun. Chun. Ini istrinya tolong dia. Sama istrinya. Nggak apa-apa ikut aja, Ci. Kan. Bingung. Luar biasa ya. Hari ini kita dapat banyak hal dari Ko Robert. Luar biasa. Oh iya bener aja.